Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat enak. Oke, jangan lupa besok kita mulai sekolah ya. Sekolah besok kita membawa buku tema 8 sub tema 8. Nah, sekarang kita belajar masuk sub tema 4. Sub tema 4 tentang aku suka berkarya. Sediakan dulu buku LKS-nya supaya kamu bisa melihat dan membaca buku yang telah ada di tema 8 subtema 4. Oke. Kita masuk. Di sini subtema 4 tentang aku suka berkarya. Pembelajaran 1, mengenal arah mata angin dan denah. Nah, sebelumnya pernah lihat kan mata angin itu? Arah mata angin atau denah. Dalam KBBI, denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Nah, apa manfaat denah? Yaitu denah bisa membantu kamu untuk menemukan suatu tempat atau lokasi. Dengan adanya denah, kamu dapat menemukan sebuah lokasi dengan cepat dan mudah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membaca denah yaitu adalah arah mata angin. Nah, mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Arah mata angin berfungsi menentukan arah pada denah lokasi. Mata angin digunakan dalam pelayaran, penerbangan denah, dan peta. Pusat mata angin terdapat 8 arah dengan urutan mengikuti arah jarum jam. Arah jarum jam kemana? Dari kanan ke kiri. Begitu juga dengan arah mata angin. Oke, di halaman 76 itu ada keterangan tentang arah mata angin. Apa aja arah mata angin? Sebenarnya banyak enaknya, tapi yang cukup kamu ketahui itu ada 8 arah mata angin yang ada di buku. Dan jangan lupa itu dihafal, nanti ada masuk di soal ujian. Nah, apa aja arah mata angin itu? Ada U, U itu singkatan dari utara. Ada TL, yaitu timur laut. Ada T, timur. Ada juga TG, tenggara. Dan S, selatan. BD, barat daya. B, barat. BL, barat laut. Harus dihafal itu ya. Oke. Setelah kamu melihat itu, dia melihatnya arah dari jarum jam. Nah, sampai di sini paham tentang arah mata angin. Kita lanjut tentang matematika, menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Kemarin sudah Ibu jelaskan diagram batang itu seperti apa. Nah, sekarang menentukan atau menafsirkan data yang disajikan oleh diagram batang. Nah, dalam membuat diagram batang, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah membuat diagram batang dan membaca diagram batang. Dari diagram batang, kita dapat mengetahui tentang data tertinggi, data terendah, selisih antar nilai data, jumlah antar nilai data, dan jumlah seluruh data. Oke, bisa kamu baca di buku ya, Nak ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nih, aktivitas 2. Nah, perhatikan diagram yang menyajikan data jenis alat kebersihan yang dibawa siswa di samping. Nah, di sini banyaknya yang dibawa. Yang dibawa itu jenis alat kebersihan. Alat kebersihan ada apa? Ya, sapu lidi, sapu hijau, kain pel, kain lap, dan sebagainya. Di sini hanya 4. Nah, bagaimana cara menentukannya? Coba kamu lihat nih pertanyaannya. Jenis alat kebersihan yang paling banyak dibawa oleh siswa. Nah, yang paling banyak apa?
Lihat diagram batang yang paling tinggi atau yang paling banyak. Berapa dia? Nah, lihat garis putus-putusnya mengarah ke angka berapa banyaknya? Iya, mengarah ke angka 12. Begitu juga yang lainnya. Oke, paham ya, Nak ya? Selanjutnya, SBDP membuat maket. Nah, maket dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung atau tempel. Teknik ini merupakan proses manipulasi lembaran kertas sehingga menjadi karya berbentuk 3 dimensi. Ingat, maket dia 3 dimensi. Maket biasanya terbuat dari kertas karton, bisa juga dari kayu. Maket biasanya terdiri dari alas, bangunan, dan atap. Kita dapat membuat berbagai karya dengan teknik ini. Salah satunya model rumah-rumahan. Nah, ini ada gambarnya ya. Oke. Selanjutnya kamu latihan uji kompetensi 1 ya. Itu bagian A saja 1-5. Kamu kerjakan di buku LKS-nya. Selanjutnya kita masuk pembelajaran 2, yaitu mengenal pokok pikiran dalam paragraf. Nah, sebelumnya juga sudah ada materi tentang pokok pikiran dalam paragraf ya. Nah, kita mengulang kembali apa paragraf itu, yaitu susunan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan atau berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan atau satu paragraf. Nah, pokok pikiran adalah apa? Ide utama dari sebuah paragraf. Nah, biasanya pokok pikiran dalam suatu paragraf terdiri di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Untuk menulis atau membuat sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pokok pikirannya. Kemudian kembangkan cerita dari setiap pokok pikiran yang ditentukan. Oke, paham ya, Nak ya? Selanjutnya halaman 80, sikap pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila apa bunyinya? Ya, Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga Pancasila apa? Pohon beringin. Itu kamu sudah ingat ya, Nak ya? Tidak boleh dilupakan. Sila ketiga Pancasila berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seluruh warga negara berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila apa? Yaitu bekerja sama dalam hal kebaikan. Dengan bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Oke, paham ya untuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Lalu kamu latihan uji kompetensi 2, bagian A saja. Itu yang PJOK tidak usah dibuat ya, Nak ya. Bahasa Indonesia dan PPKN saja. Oke, kamu kerjakan di LKS lalu kamu foto. Besok hari Jumat kita sambung pelajaran kemarin, atau kamu ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke ibu besok. Oke, kita sambung. Sampai jumpa untuk besok. Oke, ibu akhiri. Apabila ada kesalahan dari ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.